Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sayur kol kita ada di hari ke-13, masih di sayur mayur serba 3000. Ini adalah hari ke-13. Saya jualan di pinggir jalan. Nah, ini masih di tempat yang sama di velodrome. Jadi ceritanya dari kemarin tuh nyari tempat, nyari lapak gitu ya. Cuman belum ketemu-ketemu dan dihitung-hitung biayanya cukup mahal juga. Jadi karena modal juga belum ada, nyari yang bulanan belum dapat dan tempatnya strategis, akhirnya kita coba buka di pinggir jalan. Ini banyak juga yang jualan di sini. Juga yang jualan di sini kita buka harian. Jadi sini juga bayarnya harian. Enggak Ibu. Di sini kita juga bukanya harian. Jadi bayarnya pun juga harian. Jadi lebih bisa berjalan untuk saat ini ya, memang modalnya masih terkendala. Nah, insya Allah kita sekarang coba gimana caranya bikin paket serba 3000-an ini. Nah, misalnya dari buncis nih ya. Ini pertama coba kita hidupin dulu timbangannya. Nah, setelah itu kita pilihin yang bagus-bagus, buncis ini misalnya. Nah, kita pilih-pilihin, pokoknya dipilihin aja yang bagus-bagus. Jadi satu sebenarnya tipikalnya orang yang nggak suka, yang nggak tega gitu, yang nggak tega ngejual barang yang udah kurang bagus. Biasanya kalau udah kurang bagus sedikit atau kira-kira udah kurang gimana ya, kurang tega gitu, nggak tega gitu buat dijual. Nah, itu biasanya saya bagi-bagiin gitu, atau sebelum itu dijual murah. Jadi yang penting mah barang habis dan intinya nggak mau bazir gitu ya. Jadi itu walaupun memang mungkin untungnya cuma sedikit ataupun bahkan nggak ada untungnya. Nah, ini kita pilih-pilihin aja yang bagus-bagus, yang sekiranya masih bagus-bagus. Nah, kita pilihin terus kita timbang. Nah, jadi cara gimana untuk bungkus paket serba 3000? Jadi saya di sini biasanya bikin patokan harga modal dulu. Nah, ini misalnya buncis saya modal 5.500 per kilonya. Pulakan dari sana. Salah. 55.000. Nah, 5.500. Nah, kalau kita bikin paket serba 3000, jadi minimal timbangan ininya, harga ininya minimal itu saya biasanya 2.200, 2.300 gitu. Jadi kalau kurang kita tambah lagi. Jadi gitu teman-teman. Jadi patokannya saya biasanya harga modal. Jadi kita ketahuan kalau misalnya ada yang nawar 5.200 sebenarnya masih boleh, masih bisa gitu ya. Cuman untung cuman 200-300, itu pun juga belum termasuk plastik. Nah, plastik biasanya saya asumsikan hitungnya satu barang ini kurang lebih 150 sampai 200 perak. Karena untuk reseknya juga itu. Jadi terus kita tambahin lagi timbangan ini sebenarnya jatuhnya jadi jauh lebih murah dibandingkan sama yang ada yang lain gitu. Cuman ini pun juga masih aja banyak yang nawar. Enggak Ibu, masih aja banyak yang nawar. Jadi ada yang 3000 ditawar 2000, ada yang ditawar 2502, kan itu nggak masuk akal gitu ya, kayak nawar baju gitu kan. Jadi memang mereka sebenarnya ya mungkin karena mereka nggak tahu gitu ya, jadi kayak nawar baju gitu. Kalau baju kan memang mungkin untungnya agak besar gitu, jadi ditawar juga mereka masih boleh. Cuman kalau sayur kan kita hanya ambil keuntungan cuman berapa ratus perak gitu, jadi nggak banyak. Jadi kalau kadang-kadang masih ada aja yang nawar kayak gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu kadang-kadang ya ya Bu mangga gitu kan ya, nggak apa-apa gitu. Mungkin di tempat lain ada yang lebih murah. Cuman di situ saya yakin sih, dalam artian karena nggak ada di tempat lain yang, ataupun mungkin ada aja sih tempat lain yang lebih murah, cuman mungkin kualitasnya di bawah ini. Jadi bisa saya persilakan aja mereka buat belanja di tempat yang lain, ataupun mangga Ibu mungkin di tempat lain ada yang harga lebih murah, nanti biar saya bisa belanja ke sana gitu. Tapi rata-rata mereka juga ya enggak. Insya Allah sih ini udah paling murah. Jadi kalau misalnya ini nih, misal 2.200 nih ya modalnya, ini kita jual 3.000, nanti setelah ini nanti dibungkus tuh, dibungkus. Nah, dijual 3.000 kan untungnya kurang lebih 700-an ya, 700 perak. Nah, ketambah plastik lah, tambah plastik itu 100 perak, 150 perak lah taruhlah. Nah, jadinya ini modalnya 2.400. Jadi kalau misalnya ada yang nawar 5.002, ya kadang-kadang sih dikasih gitu ya. Nah, cuman ya paling untungnya hanya 100-200 perak aja gitu. Jadi itu teman-teman, jadi sebenarnya untungnya nggak terlalu banyak.
apalagi kalau orang-orang yang nawarnya itu agak sadis gitu. Jadi ya kayak gini gitu. Jadi ini harga sebenarnya udah lebih murah, 415 gram harganya cuma 3.000. Nah kalau di tempat yang lain itu sekilonya itu bisa sampai 10.000. Taruhlah kita hitung 10.000, ini harusnya harganya itu 4.000 lebih ya. Cuman ini apalagi kalau di tempat yang lain itu kan sekilo misalnya harga 10.000, kalau perapatan hitungan itu bisa 12.000 sekilonya. Jadi mereka ada hitung-hitungan plastik juga. Jadi kalau misalnya ini kita hitung mereka beli semen segini ya, taruhlah 12.000. Nah jatuhnya tuh hampir 5.000 teman-teman. Jadi di sini sebenarnya udah lebih murah banget dibandingkan tempat yang lain. Nah itu juga ada sisi lain juga tadi, tetap memperhatikan tetap memperhatikan kualitas, itu yang nomor satu. Jadi gitu teman-teman. Nah alhamdulillah ini nanti tinggal diplastikin dan tinggal di taruh di situ. Alhamdulillah sih hari ini agak lumayan ya. Jadi kalau buat orang-orang yang tahu harga, mereka sebenarnya nggak akan nawar karena ini udah tahu ini pasti murah. Itu teman-teman. Ini ada jagung, ini ada juga yang dijual kiloan. Kita jual serba 3.000, ada juga yang jual kiloan. Ada bawang-bawangan, ini masih edisi panen ya, masih banyak stoknya. Ada rempah-rempah semuanya. Sama cengkeh pun juga sama. Nah ini hari ini kita rilis produk baru itu boga seblak. Nah insyaallah ini di hari yang spesial 22 gitu ya. Jadi tanggal 2 Februari tahun 2022 ini kita rilis produk baru, yaitu adalah boga seblak. Alhamdulillah kita open PO itu udah sampai 70-an. Nanti insyaallah setelah ini saya pulang untuk packing lagi. Nah, kita lihat gimana cara packing seblaknya ini dan juga bumbu-bumbunya itu ada apa aja. Nanti kita insyaallah coba review di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.